Halo, halo, apa kabar? Senang sekali bisa kembali menjumpai Anda semua dalam program Off the Record, baca berita di balik berita. Kita kerjaannya kita membacain berita-berita di berbagai media, tapi juga kalau sekarang namanya media itu juga ngomongin media sosial gitu, dan kita mau tapi kemudian kita akan bicara konteksnya, behind the scene-nya dan sebagainya. Dan seperti biasa, kami temani Anda, saya Hersu Benar Arif. Dan saya Agi Beta senang sekali menjumpai teman-teman Hmm, semuanya dan hmm. kita nggak melulu yang yang berkerut dahi Iya, begitu ya. betul gitu, serius-serius banget politik gitu ya. Sekali-kali rumpi deh Mbak Mm-mm. Agi ya. Tapi nanti serumpi-rumpinya kita tapi tetap aja yang diomongin politik sih, meskipun dengan angle yang berbeda gitu ya. Ya. Ya, 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 betul. Kali ini kita akan membahas tentang keberadaan sebuah akun, Mas Hersu. Wih, menarik akun ini ya. Mhm. Akun baru dan langsung followernya gede banget ini Mbak Agi ya kelihatannya ya. Iya, luar biasa banget. Akun ini baru menetas sekitar sepekan yang lalu lah, tujuh Oke. harian yang lalu. Tapi Hmm. pengikutnya, followernya itu sudah saya tengok ya, tadi malam sudah sampai 114.000. Nih, Padahal ini siangnya ya itu setelah juga kita berapa? baru-baru. Berapa siangnya berapa? 114.000 itu Oke. baru Hmm. dia baru sekitar 6 hari yang lalu. Kalau hari ini mungkin sudah 7 hari yang lalu, entah sudah bertambah berapa lagi. Hmm. Karena setiap harinya tambahnya tuh ribuan dan Hmm. yang memfollow itu juga nama-nama beken gitu. Jadi Hmm. ya artis, ya Hmm. wartawan seperti kita begitu. Pokoknya nama-nama yang memang ingin tahu informasi tentang ini dan Ya. yang nggak kalah orang ingin tahunya juga siapa sih orang di balik dari Iya, akun ini gitu. iya, iya, Dan iya. mereka mendoakan, banyak mendoakan, semoga kamu selamat, semoga kamu tidak didoxing, semoga kamu Dan dijamin nanti setelah kita tayangkan juga bakal tambah rame ya, nih ya, ya, followernya ya, ya gitu. betul. Tapi apa sih yang kenapa kok bikin orang jadi tertarik, kemudian kok mesti kemudian pakai doa-doa segala macam gitu kan orangnya seneng dong mestinya tuh. Iya, Mirzu, karena Hmm, akun ini meneliti gaya hidup, mm-mm. flexing yang dilakukan oleh orang-orang, Nah, baik oke. itu. Namanya dulu dong, nama akunnya dulu. Oh ya, nama akunnya itu Kabinet Culture Mm-mm. underscore. Mm-mm. Kita melihat dari namanya culture ini kan hubungannya kalau kita ingetnya itu haute culture ya Ya, biasanya, ya, ya. tentang adibusana. Itu Mm. dalam bahasa Perancis yang artinya sendiri sebetulnya ini tentang menjahit tapi menjahit tingkat tinggi. Ah, Adi Sehingga Busana ini bukan kalau dalam bahasa Indonesia ya. adibusana gitu ya. Nah, kalau sudah soal adibusana atau culture ini ya tidak hanya tentang busananya saja tapi juga aksesorisnya, Mm. perlengkapan, tas, sepatu, Mm. perhiasan apa dan sebagainya begitu. Dan ini tidak main-main. Jadi ini yang dikuliti adalah para pejabat, Mm. para keluarga pejabat begitu, Mobil dan juga khusus. rekan pejabat, betul, politikus, Iya. orang DPR, Mm. begitu ya, para menteri. Jadi ini orang tinggal nunggu nih di rumah. Mm. Kapan ya foto saya tampil di situ dan perhiasan saya dan kemudian dikuliti ini namanya apa, mereknya apa, Ah, harganya berapa, belinya di mana, ah, begitu. ah. Dan orang-orang yang ditampilkan bukan selalu orang-orang yang memang sudah terkenal, Ah, tapi misalnya anak dari seorang pejabat publik begitu misalnya Mas Hersu, ah, yang dia misalnya terlihat memakai memakai busana yang harganya bisa sampai jutaan, yang mungkin kalau orang biasa itu ah. ya jauhlah dari pikiran mereka untuk memiliki busana seperti itu. Orang ini tidak terkenal tapi tetap ditampilkan di situ karena ada konteksnya, yaitu Mm, orang tuanya siapa dan dia memakai itu di saat kapan gitu. mm, mm. Ini kelihatan dari sisi komunikasi juga jago nih yang ngelola atau ya akun ini, tapi dia ngerti yang kayak gini ini barang-barang. Kalau kita kan nggak ngerti yang gini-ginian yang pagi ya. Hmm. Iya, betul. Oke. Jadi, coba kita lihat saja Mas Ersu Nah, ya. yang unggahan Nah, terbaru tapi dulu apa Mbak? Sebelum kita buka-buka yang lama, unggahan terbaru dulu apa nih? iya, iya, coba kita lihat ya. Kalau unggahan terbaru, ini terbaru, makanya hati-hati ya. Berperilaku nih, keluarga pejabat juga. Ini yang diunggah pada 15 jam yang lalu, ini pas kita tapping ya. Mm-mm. Ini tulisannya seperti ini. Beli, daerahnya lagi banjir beli, kok Mm. malah touring dan pamer mobil mewah. Banyak warga Bali DM minta bahas beliau. Mm-mm. Bimanata, Ketua Komisi 1 DPRD Badung PDIP, Ah, periode 2024-2029. mm. Terus kemudian ada hashtagnya Putra Mahkota dari I Nyoman Giri Prasta, Wakil Gubernur Bali.
Ah, Kenapa dia disorot? Itu karena dia memakai baju atau kaos tanpa kerah gitu ya, warna hitam dari Balenciaga. oh, dan Nah, ada kemudian tulisannya gede gitu. tulisannya besar, Ya Balenciaga warna Allah. merah, Ya, ya, ya. backgroundnya warna hitam nih seperti yang teman-teman bisa lihat ya. Hmm, Dan di sini juga disertakan ini sebenarnya hanya satu foto saja. hmm. Dan ternyata bajunya itu yang Balenciaga itu adalah bernama ya ini nama Mereknya, merek. niaganya ya, Apanya ya? Apa? mereknya. Bukan merek ya, Mhm. apa? Balenciaga sendiri ini brandnya ya, Brand, terus nah. kemudian tipenya adalah tape type t-shirt medium fit itu harganya 15.888 sampai dengan 16.405.000. Kaos kuntung ya, tanpa lengan gitu ya. Kaos tanpa kerah ya Mas Oh, Ersu, kaos lengan kerah. tanpa kerah, terus kemudian dia lengan pendek. Jadi Hmm. ya kaos-kaus biasa gitu yang kalau seandainya bukan Balenciaga Nah, itu harganya ya paling berapa sekitar ya? 100, 200, 100.000. Ini mungkin 300 per gitu ya. hurufnya, B-nya itu sekian juta, A-nya sekian juta gitu jadinya di mahal, mahal, mahal banget gitu ya. Iya, Oke. iya, iya. Mungkin sebenarnya kalau bermerek beberapa ya di mall kalau yang bermerek kaos seperti ini bisa jadi sekitar 800, Hmm, 900 ada begitu. Itu pun sudah dianggap mahal dalam kondisi ekonomi yang seperti ini. hmm, Bahkan kalau artis-artis pun ketika saya pernah melihat soalnya hmm, seseorang yang menjajakan dagangannya dan dia itu binaraga atau apa ya olahragawan saya lupa mereknya tapi orangnya sangat terkenal dan ternyata harga kaosnya itu under 100 ribu dan kemudian disuruh menebak para artis mengatakan ini sepertinya harganya 300 begitu hmm, 400 hmm. tapi ternyata itu kaosnya murah karena bahannya bagus begitu ya jadi artinya kaos-kaos yang seharga itu pun sudah bagus begitu dan itu produk karya anak Ya, negeri dan ya, itu UMKM begitu ya yang memperkerjakan para anak muda biasanya ya, para anak ya, muda yang kreatif untuk apa membeli ya. kaos yang produk luar Enggak, negeri hanya kalau menurut saya yang lebih parah, dia udah beli mahal dan kemudian dia disuruh jualin lagi. Kan dengan brand yang besar itu kan dia berarti menjual, dia jadi tempat etalase kan bagi si brand betul. itu. Harusnya dia dibayar dong dia, bukannya dia Mhm. malah beli mahal gitu loh Mbak. Gitu. Iya, itu Tapi kalau banyak dia orang yang kayak kopi seneng ya. kayak gitu saya lihat. Brandnya gede gitu, dia memang sengaja diliatin. Kalau nggak kelihatan mungkin gini-gini, nih lihat nih gitu, gitu. Kalau bawa tas, mereknya diliatin ke depannya begitu Ya, ya. tangannya begini nih, Bentuknya sangat gitu. begini. Jadi rumpit dah. Oke, ini yang Iya. orang Bali. Terus yang lain apa? Saya penasaran kalau keluarga Jokowi masuk nggak di sini Mbak Agi? Oh, kalau keluarga Jokowi jangan dikata Mas Oh, Ersu, banyak banget ya. pasti, itu Oh, pasti, oke, oke. itu pasti masuk ya. Hmm, Coba saya lihat itu sudah berapa hari yang lalu ya. Nah, misalnya Iriana nih, Ibu hmm, Iriana Jokowi, Mas hmm, Ersu itu betul-betul dikuliti ya. Kalau kita lihat di sini, bahkan kalau Ibu Iriana ini tidak hanya ada di akun tersebut, tapi kemudian juga diambil oleh teman-teman media untuk dijadikan berita. Dan hmm. tentu saja beritanya dengan berbagai komentar opini, termasuk komentar netizen apa dan sebagainya. Tapi coba kita lihat apa sih yang dikenakan oleh Ibu Iriana ini. Ternyata yang diambil itu adalah Ibu Iriana yang sedang memakai perhiasan memang mencolok sekali ya, ruby, perhiasan ruby batu-batuan gitu Mas Ersu. Dan bahasa pengantarnya di Kabinet Culture ini tidak lupa Queen of Mewing dari kerajaan Oslo, jadi kerajaan Solo mungkin maksudnya begitu. Iriana Jokowi, anggota keluarga Rezim Mulyono. PS itu catatan, maaf ya guys, bukan mau merusak hari Minggu kalian, Hmm, maaf. Jadi ini hmm, rupanya hmm, ditayangkan atau diposting pada hari Minggu yang lalu sehingga maaf merusak hari itu karena memang langsung banyak sekali Mas Hersu ini mendapatkan atensi. Ini akun baru loh ya, hmm, akun baru betul ini baru 7 harian hmm, dan sudah di follow oleh 114.000, postingannya masih 24 kalau tidak salah. hmm. Posting 24 itu sedikit Mas Hersu itu Iya, untuk iya. foto hanya sekedar satu foto seperti itu di Instagram ya. Tapi ini yang menge-like itu sudah 30.000 lebih. Hmm, Kemudian yang berkomen sudah 2.309. Ini pada pada Selasa malam ya. Belum lagi yang membagikan, yang forward, yang share begitu ya. Itu ada 16.900-an banyak sekali kita bisa bayangkan. Ini baru yang memforward, belum Emang yang apa mengcapture screenshot. dideskripsikan apa di situ Ibu Iriana kok jadi? Ya, coba kita lihat nih Ibu Iriana. Di sini dia memakai baju merah marun Mas Hersu. Hmm, Saya lupa ya nih. Saya masih ingat kok foto ini dia hadir pada sebuah acara dan kemudian dia di situ memakai
18 karat gold diamond Burma pigeon blood ruby Dubai necklace. Ini untuk kalungnya Mas Hersu. Jadi ini ruby yang warnanya warna apa ya istilahnya, kalau blood sih darah ya, darah merpati istilahnya gitu ya, karena pigeon blood. Terus harganya itu adalah 1.444.904.000. Nah, Jadi itu luar kalau biasa. dibelikan anunya outfitnya Pak Jokowi bisa dapat berapa banyak itu? Satu kontainer itu ya Mbak Yagi ya? Iya, ini luar biasa kalau outfitnya Pak Jokowi ya. Ini bahkan kalau dibeliin SMK Goib itu aja sudah jadi berapa unit Mas Hersu. Oke, Terus itu selain baru ini, baru necklace-nya ya, baru necklace-nya ya. Yang lainnya, dan saya heran ya, ini kok semuanya dipakai ya. Biasanya yang seperti ini kalau saya lihat para pesohor di luar negeri, dia sudah memakai kalung yang heboh seperti itu, dia tidak memakai anting Ya, lagi. ya. Ya, hanya salah satu saja gitu ya. Tapi ini semuanya dipakai. Ini kemudian untuk earring itu anting, Anting. ada pasang ya. Itu juga 18 karat gold diamond Burma pigeon blood Sama juga ruby ya? earring sama, tapi ada nomornya ya, kodenya 67693. Ini harganya 430.092.000. Ini sebelah Dan ya? kemudian Sebelah atau dua-duanya? Hah? dua-duanya Mas Hersu satu Kirain kalau kan pasang. sebelahnya kan bisa berapa juta gitu. Iya, kalau kalau cuman 11 pakai satu jadi kayak preman nanti, premanita. Jadi udah Iya, berapa jadi itu udah tadi? itu Satu itu sudah 1,4 miliar ya, Ya. 1.443.000 ditambah 430.000, ini udah sudah 1,8 hampir 1,9. 1,8 lebih ya, mendekati 1,9 lah. Kemudian satu lagi, ini harganya 948.024.000. Ini adalah bracelet gelang Mas Ya. Hersu. Ini juga 18 karat gold diamond bla bla itu tadi. Jadi karena ini memang satu rangkaian, sepertinya satu set lah begitu ya. Nah, ini dipakai oleh Ibu Iriana dengan dia memakai baju berwarna marun. Dan ini coba kita lihat komentarnya karena ini ada konteksnya nih. Jadi catatan, jewelry set begini biasanya dipesan custom dan satu set. Harga di sini adalah harga satuan di website, tidak satu set. Harga tadi kan satuan ya, dengan jenis yang mirip-mirip. Soalnya biasanya eksklusif, sulit ditemukan di internet harganya. Bisa jadi yang dipakai Bu Iriana lebih mahal, gitu. Kalau ada yang bisa menemukan harga persisnya, kasih tahu Mimin. Mimin tuh admin ya, admin dari akun tersebut. Di postingan lain juga beberapa diralat dari hasil masukan warga. Jadi memang di akun ini beberapa harga itu lebih rendah daripada yang aslinya. Jadi ada beberapa masukan dan yang orang memberi masukan memang orang yang ahli perhiasan, orang yang mengerti tentang ini, saya bekerja di sini apa dan sebagainya. Akhirnya harganya diralat gitu Mas Hersu. Di-update dia lah, bukan ya, di-update. Diupdate. Terus kemudian dia juga mengatakan harga-harga high-end jewelry ini sulit dilacak rakjel. Mas Hersu tahu nggak dilacak rakjel itu apa? Enggak tahu apa itu, Mbak. Rakyat jelata atau rakyat Ya jelantah. Allah, itu saya pikir istilah bahasa Inggris tadi saya pikir. Ya, jadi itu sulit untuk dilacak harganya ini oleh rakjel ya. Pastilah kalau si produsen haute couture yang seperti ini Ngapain ya, nawarin perhiasan rakjel yang UMR gitu kali yang bagi ya. Kalau presidennya rakyatnya UMR boleh kan gitu. Betul. Ya, ini harganya sulit untuk dilacak, apalagi kalau custom ya, mereka tidak akan mengumbar tentang itu, informasi itu. Mimin juga kemarin dikasih tahu sama warga kalau katalog dan harga Rolex nggak diseberluaskan secara masif. Untuk kalangan tertentu saja, karena memang hanya ada yang dibuat, misalnya Rolex Custom yang ya? milik Syahroni itu kan hanya beberapa biji saja gitu. Oh, yang Dan 11,9 miliar itu ya? ya, betul, sampai 12 miliar apa dan sebagainya yang harganya setara dengan 3 mobil Ferrari, katanya demikian. Dan itu dia diundang ke pabriknya, ke pabrik dari Rolex-nya. Dan di sini dikatakan harga Rolex nggak disebarluaskan secara masif untuk kalangan tertentu aja dengan barang limited. Jadi kalau misal ada harga barang atau jenis yang mesti direvisi, kasih tahu Mimin aja ya, begitu. Dan komentarnya Mas Hesu ini luar biasa. Waktu itu ada yang bilang di endorse
boleh ya endorse istri presiden? Ya rasanya sih tidak boleh Nggak ya, boleh, karena itu itu kan gratifikasi iklan. itu. Ya. Betul, apalagi ini buatan luar seperti itu. Sementara kita sebagai istri presiden harusnya menjadi ambasador dari produk-produk kita sendiri. Dari kita juga ada mutiara-mutiara, kita ada berbagai macam lah batu-batuan yang terkenal dari Indonesia. Nah, ada yang mengatakan menurut saya pribadi, kalaupun di endorse yang pakai pejabat publik, ya tetap nggak baik. Dan pejabat yang pakai juga nggak peka dengan kondisi masyarakat Indonesia yang masih banyak mengalami kesulitan ekonomi. Kalau yang pakai artis mah bodoh amat katanya Jadi begitu. dia bukan nggak peka, tapi peka. Gitu, itu Iya, jadi nggak bisa dengar. Hmm. Ada juga yang mengatakan, wah ini untuk MUA-nya ya, untuk makeup artisnya. Salut kepada wujud perlawanan kecil dari seorang MUA seperti ini, berani menggunakan lipstick fuchsia di saat attire dan jewelry-nya marun. Terima kasih Kak. Jadi memang biasanya itu sudah menjadi umum gitu ya Mas Hersu, kalau busana berwarna marun, terus kemudian dia memakai jewelry-nya juga marun kan nuansanya, sehingga ininya nuansanya juga marun. Tapi ini Ibu Iriana memakai warna merah muda begitu, warna terang. Jadi itu sesuatu yang nabrak aturan umum begitulah istilahnya. Ini langsung juga mendapatkan, wah berani sekali, takut banget besoknya MUA-nya hilang katanya. Jadi dengan saya takut dia tidak ada jejaknya lagi. Nggak match ya, harusnya warna marun juga. Ada yang berkomentar ngakak banget, ini memang yang namanya netizen, hal sekecil apapun bisa menjadi pengamatan mereka. Gila banget. Benar-benar nggak bisa berkata-kata, lihat breakdown perhiasan dan harga yang tercantum ini. Saya nggak tahu apa yang ada di kepala si ibu mengenakan semua perhiasan ini. Dan somehow setuju untuk difoto. Jadi berapa tadi? Hampir 3 miliar ya? Ya, hampir 3 miliar ya? Iya, iya Mas Enzo. 2,8 ya, ya. Oke. Ini belum kelihatan tasnya loh. Belum kelihatan Belum. tasnya, belum kelihatan Oh. sepatunya. Dan kemudian ini netizen mengatakan, dan somehow setuju untuk difoto dan fotonya disebarluaskan. Walaupun misalnya semua perhiasan ini menyewa, apa tujuan beliau menampilkan dirinya seperti ini? She's lucky because she doesn't live in Nepal. Ya, dia lucky. Ya. Ada juga yang mengatakan, ini ada yang bersedih ya, baru aja pulang gereja. Nanti dia mengatakan bahwa ada pembangunan pastoran dan pastoral yang romo-romonya mereka 7 hari dan 24 jam dalam sepekan itu tinggal di kamar yang hanya luasnya 3x2, mana udah tua, gerejanya di Gunung Kidul, kekurangan untuk biaya pembangunan sekian M, dan ternyata ada orang yang perhiasannya saja sekali pakai perhiasan sudah langsung sekian M. Ini ya dramatis ya, hal-hal seperti ini. Dikontrakkan gitu ya. Sangat-sangat kontras Mas Hersu. Oke. Buset, mantan ibu negara paling sederhana, sekali tampil jewelry-nya 2,35 miliar. Wah, ada yang ngitung. No, 2,35 ya tadi ya. Oke. Iya. Yang disorot kebanyakan adalah soal kesederhanaan Ibu Iriana. Jadi, tapi kalau saya melihat Jangan salah, ini untuk ukuran Ibu Iriana ini sederhana loh ya. sederhana nih, kecil lah hal yang kayak begini. Dan kalau kita melihat memang selera Iriana ini dari sejak dia masih di Solo, di acara Rotary Club gitu ya, yang beberapa orang kemudian menyoroti itu kan acaranya ada orang-orang Yahudi di dalamnya, saya tidak tahulah seperti apa, tapi memang banyak foto-foto Ibu Iriana misalnya di acara Lions Club apa dan sebagainya, yang memang dia senang branded itu sudah sejak lama sebetulnya Mas Hersu. Gitu. Jadi bahkan ada kisah ya, dan ini dari orang yang paling dekat. Ibu Iriana, coba kita perhatikan pada saat Pak Jokowi itu sedang berkampanye untuk menjadi gubernur di Jakarta, ya, dia ya away begitu saja. Bu Iriana ini hampir tidak pernah mengikuti kampanye dari Pak Jokowi untuk belusuan di Jakarta apa dan sebagainya. Kalau seandainya dia ikut berkampanye pergi bersama Jokowi, dia ada di dalam mobil begitu. Kalau nggak bisa dijamret orang ya kalau ikut ya dengan perhiasan seperti itu ya. Iya, nanti diikuti ya, di mana nih jadwal hari ini begitu ya. Tapi ya memang seperti itu begitu. Jadi memang karakternya kalau saya melihat memang agak berbeda, dan sehingga ketika nggak apa-apa agak berbeda, agak lain aja. Agak lain. Ya, tapi kita sebagai wartawan kan memang melihat ini dari awal Mas Hersu, ketika Jokowi jualan kesederhanaan, kita bertanya-tanya bukannya istrinya itu termasuk yang hedon ya, gitu, dengan berbagai
tas yang bermerek ini itu sudah menjadi hal yang biasa dulu untuk Ibu Irene. Sehingga ketika kemudian dia kedapatan misalnya naik pesawat kelas ekonomi begitu, hanya karena dia kemudian tidak menunggu di ruang VIP-nya di bandara dan dia menunggu di ruang biasa bersama dengan penumpang lainnya, kemudian dibilang sederhana, ya itu salah kalau menurut Itu saya. pencitraan Karena aja gitu ya. ya hanya untuk pencitraan saja. Nah, yang lain lagi ya, kita beranjak lain lagi, masih keluarga Solo. Ya. Ini yang menjadi sorotan juga dan kemudian menjadi judul beberapa berita di media dengan bersumber dari akun Kabinet Culture ini adalah Erina Gudono, Mas Hersu. Ini Erina menantunya. Gudono, bukan selfie Erina ya. Gudono. Biasanya selfie yang. Oh, Silvi juga. Silvi ada ada juga? bagiannya nanti. Oke. Iya. Ini Erina Gudono, ini salah satu penampilannya yang ditampilkan adalah dia memakai baju marun, tank top begitu, dan kemudian yang disorot adalah jam tangannya. Jam tangannya itu adalah Rolex Oyster Perpetual Lady Date 79240, harganya 75 juta. Oh, kecil kalau buat Kecil dia. dibandingin dengan Bu Anu tadi ya. Ya, satu mata Betul. dianya tadi itu cukup lebih itu tuh. Oke, satu. Terus Ya, apa lagi? jauh. Dan kemudian kalau jam tangannya mereka ini biasanya bahkan jam tangan dari Selfie, ya, selfie bisa miliaran itu kan. miliaran, betul. Oke, terus Erina Nah, Gudono. kemudian yang disorot juga kalungnya, Mas Hersu. Tapi ini dia penampilannya memang cantik kalau menurut saya. Jadi tidak too much begitu ya, nggak kayak yang keberatan atau lagi jualan perhiasan gitu, enggak. Jadi dia memakai kalung itu Lux Matters Charlotte. Maaf ya kalau saya membacanya salah, karena memang ini merek-merek ini biasanya high end jewelry seperti ini memakai nama-nama yang seperti itu. Lux Matters Charlotte ini seharga 481 juta. Nah, mulai nih ya. Miliar. Udah mulai. Seharga rumah lah kalau di daerah begitu ya. Ini hanya yang disorot itu tadi jam tangan dan ini antingnya tidak di-spill, kemudian gelangnya juga tidak di-spill, yang lainnya tentu saja tasnya dan sebagainya. Jadi memang keluarga Solo untuk satu kali penampilan itu bisa miliaran begitu Mas Hersu ya, belum bajunya apa dan sebagainya. Nah, ini di sini ditulisnya adalah info dari warga, harga jamnya 250. Oh, jamnya tadi hanya 70-an ya. 75 juta. Ternyata infonya diralat ini Mas Hersu, di sini ditulis info dari warga, harga jamnya 250 juta, guys. Erina Gudono, anggota keluarga Rezim Mulyono. Jadi pakai hashtag what regime wears today. Jadi apa yang dipakai oleh rezim hari ini. Di sini juga, wah, kalau Mbak Erina ini kasihan Mas Hersu. Kenapa? Jadi itu beritanya sudah berpenampilan seperti ini, sudah pakai tank top yang otomatis ketinya itu kelihatan. Tapi di sini malah justru komentarnya ini komentarnya agak julid dan sadis tapi lucu ya. Dia mengatakan tambah tawas asli dari pegunungan Burkina Faso. Aduh. $29 US disimpan di tas nggak kelihatan katanya gitu. Saya bingung ini, tapi kalau di bawah ini komentarnya ngakak, tolong, woi, biar nggak burket ya, bubur ketek gitu kalau burket ya. Kemudian kepikiran banget dah komen gini. Jadi ini mungkin berhubungan dengan yang lalu-lalu ketika Gosip dulu lah ya. Gosip-gosip yang katanya bau ketek ketika dia sedang mengikuti kontes putri-putrian lah begitu ya. Ada yang sepertinya memang tidak dekat sebagai sesama putri-putrian begitu, kontestan di situ begitu, yang kemudian mengatakan bahwa dia bau ketek begitu. Ini ada juga yang berkomentar dan tidak hanya satu Mas Hersu. For your information Mbak, ada, jadi kasih tahu nih FYI Mbak, ada satu kristal lagi murah 30 ribuan dipakai 6 bulan nggak habis-habis, namanya tawas. Ini nakal banget. Aduh, Mbak Ellen.gap ini nakal sekali. Yang lainnya saja kita baca. Aku jadi ingat Claura Kiel. Claura Kiel ini cinta Laura ya. Gak suka pakai barang mahal karena uangnya dia pakai bangun sekolah gratis untuk anak-anak Indonesia. Makasih cinta, ini cinta Laura ya. Memang mereka menjadi cinta Laura ini menjadi ambasador segala macam lah untuk Indonesia, dan dia juga bintang film, dia juga model yang kelas dunia. Dia juga selalu diundang untuk festival film Cannes misalnya di Prancis. Jadi kelasnya sudah kelas internasional. Ini dibandingkan dengan cinta Laura. Harusnya selanjutnya sekalian dijelasin tentang siapa Marie Antoinette ya.
ini Ratu. Waduh, itu sih. Aduh, Itu yang dia digulutin itu kan maksudnya ya. betul. Nah, di sini Aduh. meski saya tahu, karena banyak orang yang masih nggak tahu tentang sejarah Revolusi Perancis dan apa hubungannya dengan yang sekarang terjadi di tanah air kita. Maklum, banyak netizen 62 yang malas inisiatif browsing sendiri. Jadi mungkin ini maksudnya dibandingkan, oh dia jadi inget bagaimana si Marie Antoinette ini digulitin begitu, karena dia hidup hedon, bermewah-mewah, di tengah keadaan rakyat Perancis yang ketika itu tengah sengsara. Kalau Begitu. konteks sekarang mungkin untuk Gen Z lebih cocok dinepalkan. Nah, gitu ya. Ditimpalkan, betul. Itu istri Perdana Menteri Nepal, rumahnya dibakar sampai kemudian dia tewas gitu. Ngeri sekali. Mbaknya atau suaminya kerja apa sih? Bisa beliin segala rupa? Kamu nggak tahu dia kerja apa. Even diamond doesn't work on her. Wah, ini Mbak Adela Meliana. Kalimatnya pastinya masih, tapi kita sambungkan dalam pikiran kita masing-masing. Perbanyak postingannya please, ini bermanfaat banget. Banyak banget yang suka Mas Herso. Kita kalau lagi gabut gitu ya, gaji buta, ya kita buka-buka ini emang lucu, apalagi komentar-komentarnya yang ribuan. Komentar-komentarnya yang paling banyak itu ya. Oke. Luar biasa. Masih ada lagi Erina Gudono nih. Masih, ini komentar lucu-lucu Mas Hersu. Baunya sampai nutupin aroma rendang yang saya makan. Kok bisa kepikiran bikin komen seperti itu? Serius tanya, kalau mereka pakai gitu tuh murni pribadi, apa di endorse brand sih? Sampai bingung ya, apakah mereka ini mampu nggak beli itu? Oh, sangat mampu, Sangat Mbak. mampu dong, iya. Mampu. Ada Indonesia lagi yang negara kaya kok. kaya raya, iya. 700 juta mending beli deodoran dapat 15.000 botol. Sampai ngitung pakai kalkulator dia Mas Hersu. Itu sampai seumur hidup dipakai. Ya, ya. Keluarga sederhana, sederhana sekali. Dengan wajah kalemnya itu, aku tahu kamu ambisi kan Mbak. Ini yang nggak mampu membeli seperti Erina, ya, cuma bisa komentar seperti itu. Aduh, oke. Masih dilanjut Mas Hersu? Ya, ya ini kalau ngomongin ladiesnya aja lah ya, selfie ya saya kira yang Ya selfie ya, ya. ya itu pasti Ada banyak di yang tahu bawahnya. ini ya. Betul. Dan selfie ini sebetulnya yang bisa di-spill lebih banyak lagi, tapi di sini hanya dihadirkan satu ini saja. Jadi di sini selfie dia sedang bersama Gibran dan kemudian dia memakai, coba saya lihat ya, di sini adalah Hermé Lindy 26 gold, Taurilon Clemens Palladium Hardware. Harganya ini sebuah tas berwarna coklat, yang over shoulder seperti itulah ya, 169 juta harganya. Oke. Terus kemudian yang di-spill lagi ada Loro Piana Summer Champs Walk Lover 17 juta. Jadi ini sepatu Mas Hersu. Oh, sepatu bukan sendal ya, bukan ya. Bukan sendal. Ini sepatu seharga ini memang sepatu-sepatu kasual. Ini Sepatu kalau kasualnya kita harganya 17 juta ya. iya ya, yang buat jalan-jalan sehari-hari lah, Sepatu sepatu keplek kalau sehari-hari. kita sebut ya, Mbak ya. Ya, bukan sepatu yang untuk pesta atau apa, bukan ya. Ini mendapatkan like 3.739 tadi malam. Komentarnya juga cukup banyak begitu. Di sini disebutkan Hermé on the arms, Loro Piana on the feet. Selfie Ananda istri Gibran Raka Buming Raka bla bla begitu ya. Dan banyak sekali yang berkomentar seperti ini, pakai barang mahal gimana. Sedih loh bacanya ini. Pakai barang mahal gimana juga tetap kelihatan udiknya katanya. Ini dari mana ya liatnya ya? Kenapa sih sekeluarga posturnya bungkuk? Ada juga yang Oh, gimana ya dulu kecilnya bantuin orang tuanya dagang kaki lima. ya nggak, udah deh, ya, gitu ya. Ya, orang nasibnya masing-masing ya. Masing-masing. Iya, pilihan hidup gitu. Sejahtera sejak Indonesia menjadi milik keluarga. Sampai detik ini masih nggak percaya dan denial kalau wapres Indonesianya dia. Antara syok dan murka nyampur jadi hening. Ya, karena nggak bisa berbuat apa-apa juga. Nggak kelihatan loro piananya, malah kayak beli di ITC. Sendal tadi nggak kelihatan bahwa itu loro piana. Aduh, kalau yang pakai kita juga lebih-lebih lagi kali ya sebenarnya, karena selfie Ananda ini kan sebenarnya sudah cantik begitu ya. Oke. Tapi ya itu tadi Mas Hersu, akhirnya orang ngulik siapa dia sebelumnya, memakai apa dia sebelumnya, bagaimana dandanan sebelumnya, yang kemudian langsung bersungkir balik. Ini ya
walaupun sedih gitu ya, pedes, tapi ya yang harus diterima oleh selfie juga karena dia sebagai dalam pilihan hidupnya sebagai public figure yang sebetulnya dia bisa tidak berdandan seperti ini, yang mungkin dandan mahal kalau ada acara kenegaraan atau apa, tapi untuk hal biasanya seperti ini yang cuman jalan-jalan saja, gitu, menghindari untuk pakai tas yang gitu, pakailah tas yang terbuat dari daun pandan, dari banyak sekali lah akar-akaran, daun-daunan yang dikeringkan yang menjadi tas, dan itu cantik-cantik. Kalau kita melihat di showroomnya UKM gitu ya, yang di Jalan Gatot Subroto itu banyak sekali pilihan di sana. Tapi ya ini pilihan hidup, pilihan dia. Mungkin ini impiannya. Gitu. Oke. Saya kira cukup ya Mbak Agi 3 ya. Nah, ini 3 dari keluarga Solo, Mas Hersu. Yang Coba lain kita macam-macam. tambahin sedikit saja. Kita tambahin sedikit saja. Coba ya, di sini ada satu. Ini yang menarik juga. Ini adalah Abdul Qadir Karding. Ini dia juga. Mantan menteri yang udah di reshuffle ya. Iya, saya kira ini dia ya. Coba kita. Oh, Adis Kadir. Ini bukan Abdul Kadir. Oh, Ini Adis Kadir ketua DPR yang Wakil kemarin ketua DPR, dinonaktifkan. betul. Nah, Yang dinonaktifkan. yang dia Coba, ngitung bahwa sewa rumahnya, kos-kosan 50 juta itu. enggak dikur tombol 3 juta per hari. Jadi kalau 50 juta itu masih nambah itu. Adis Betul, masih Kadir. nombok. Ya, dari Partai Golkar itu yang sekarang udah dinonaktifkan Betul. juga itu wakil ketua DPR lagi. Oke. Iya, wakil ketua DPR. Jadi saya kira make sense lah kalau 50 juta per bulan itu ada kutipannya seperti itu. Coba kita lihat Adis Kadir ini memakai apa? Rupanya yang disorot, oh ini mirip Sahroni Mas Hersu. Jadi dia pakai Rolex, Sky, Jewel, apa ini bacanya? Dweller, Oyster, Yellow Gold, bla bla ada angka ya, itu 808 juta. Oh masih jauh di bawah Sahroni ini sebetulnya. Tapi Tapi tetap kalau aja buat gede saya, banget. Ya, 800 ya kalau juta buat buat saya orang ya lain. Itu satu mobil mewah loh Mbak Agi ya, 800 juta itu ya. Masuk mobil iya, apa? iya. Mobil Masuk. ya. Masuk itu Mas Hersu. Yang lain lagi misalnya di sini ada Menteri Perlindungan Pekerja Migran baru kita, saudara-saudara. Muhtarudin, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Golkar RI juga Partai ini. Golkar. Iya. Ini dia memakai jam tangan Patek Philippe seharga 1.916 Ya ampun, juta. nggak nyambung banget dengan pekerja migran yang dia lindungin. Nah ini menarik dari sisi contrastingnya ini. Betul. Masih banyak lagi Mas Hersu di sini, tapi silahkan untuk melihat sendiri karena ini banyak sekali ya yang DPR karpet apa dan sebagainya. Menteri juga ada di situ. Ya. Ini disclaimer ya, Mbak Agi loh yang ngajak ngomongin ini ya, para sahabat OTR. Saya jujur, saya nggak paham yang begini-begini, ampun deh. tapi saya serius tadi, misalnya ketika Anda disebutkan tadi bahwa ada Menteri Perlindungan Migran, terus kemudian dia mengenakan pakaian seperti itu, bagaimana dia mau berempati ya dengan para pekerja? Ya, karena dia jelas nggak nyambung gitu cara filosofi di hidup dia dengan orang-orang seperti ini kan gitu. Empati itu kalau Anda ikut merasakan ya, tapi kalau Anda nggak pernah merasakan seperti itu ya berat untuk berempati itu. Iya, betul Mas Hersu. Dan di tengah-tengah ini ada satu dari inilah.com ya, ada satu artikel ini ditulis oleh Rani Sulistianti dan ini cukup viral, banyak yang membagikan, yaitu judulnya adalah 5 bisnis Kaisang ini gagal. Jadi dia menyoroti soal 5 bisnis Kaisang yang gagal. Dengan Erina tadi ya. Iya, tapi kekayaannya tetap melejit. Ya, bisnisnya gagal. Nah, itu perlu belajar kita. Bagaimana bisnisnya gagal tapi kekayaannya melejit. Itu ilmu sendiri itu saya kira. Betul. Penting kita belajar dari Kaisang Pangarep. Oke. Ya. Oke Mbak Agi. Ya, kita ketemu lagi ya insya Allah besok. Dan kelihatannya ini akun sekali-kali nanti sih ditengok lagi ya. Kalau ada yang cukup signifikan kita omongin ya. Tapi terutama tentu saja kaitannya bukan soal ngerumpinya, tapi ini berkaitan dengan pejabat publik gitu ya. Mumpung KPU juga sekarang udah nggak ngelarang-larang lagi untuk ngomongin para pejabat publik, termasuk data-data pribadinya. Kita ngomongin lagi sekarang gitu ya. Iya, dan Pak Prabowo mengatakan bahwa jangan hedon, jangan flexing. Ya. Kita pantau lewat itu. Sampai ketemu lagi. Kami mohon pamit. Saya Subno Arif. Dan saya Gipeta. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Tetap salam akal sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.